kesehatan itu adalah harta yang tidak ternilai. Jadi investasikanlah kesehatan Anda selama Anda masih memilikinya. Di sini saya akan mengundang ya sepasang suami istri yang saya kenal betul karena kebetulan teman sekolah saya, Vin. Jadi saya tahu persis. Jadi kalau kita ngomong era kemerdekaan sekarang itu kemerdekaan pasti penuh perjuangan dan mencapai freedom. Nah, ini yang bisa saya undang pada malam hari ini adalah sepasang couple yang sangat luar biasa dari Surabaya, Vin. Kalau Kelvin nanti tahu persis, wah kaget nanti ya, benar-benar ya. Oke, saya undang sepasang suami istri yang sangat luar biasa, yang sudah merdeka dan freedom, kalau saya bilang ya, dan betul-betul freedom ya. Ini yang perlu Bapak Ibu nanti cermati dan dengarkan seluruh sharingnya, seluruhnya sampai tuntas. Oke, saya undang Iin dan Ludwig dari Surabaya. Halo. Halo Rian. Merdeka Bu. Merdeka. Aku juga bawa bendera Ria. Sama. Sehati. Serasi banget ya Ibu Kartini dan Bapak Kartono ya. Cantik dan cakep dari dulu loh, Vin. Mulai zaman SMA sampai sekarang. Dan ini si Sria yang saya dengar ya, beliau berdua ini adalah benar-benar membuktikan kondisi hidupnya juga merdeka dalam artian secara finansial, keluarganya harmonis, makin awet muda, dan yang satu hal yang menarik luar biasa adalah di usia beliau berdua yang sekarang masuk kepala 5 ya, masuk ke kepala 5 ke atas ya, itu benar-benar merdeka dari sakit penyakit alias sehat banget, fresh sekali gitu ya. Benar sekali, Vin, benar. Dan itu pasti penuh perjuangan kan, Vin. Kita nggak mungkin tiba-tiba kedebuk jadi sehat gitu kan. Nah, ini yang resep-resepnya dan tipsnya apa ini yang kita mesti dengar juga kan, Vin? Yes, nah kalau gitu kita langsung ngobrol aja ya. Halo, Iin dan Bro Ludwig, apa kabar? Baik Kelvin, puji Tuhan, sehat. Terima kasih. Ya sama-sama. Oke, saya ngobrol dulu ya. Mungkin saya tanya-tanya dulu ke Ibu Kartininya ya, ke Iin ya. Iin, kalau kita bicara tentang merdeka ya, berkaitan dengan topik kita hari ini juga. Kan zaman dulu tuh orang kemerdekaan yang diperjuangkan tuh kan merdeka dari penjajah gitu ya. Nah, kalau zaman sekarang orang tuh kan maunya merdeka tuh yang dipikirannya adalah bagaimana bisa sukses ya, memperjuangkan karir, wealth, kemakmuran istilahnya. Nah, dan topik kita hari ini kan judulnya Health is Wealth. Nah, itu maksudnya apa? Kok bisa health itu juga dibilang sebagai wealth? Kalau menurut saya, ya, health, kesehatan itu adalah kemakmuran yang pertama. Karena jujur aja, dulu saya seperti tadi dia cerita, waktu saya SMA sama Ria itu saya yang paling sering semaput, paling sering sakit, ya. Kemudian setiap bulan itu ada biaya tersendiri untuk dokter, obat, bahkan dalam 1 tahun itu beberapa kali keluar uang untuk biaya rumah sakit. Jadi gimana bisa wealth, gimana bisa kaya kalau sakit-sakitan gitu, Vin? Benar nggak? Ya. Jadi ya saya memang mengambil satu komitmen ya, karena ada satu kejadian tahun 2014 itu saya nyaris meninggal gitu ya. Jadi istilahnya saya jadi sadar gitu ya bahwa aduh nyari uang sampai banting tulang, tapi kalau misalnya meninggal konyol kan, nggak dibawa juga uangnya gitu ya. Nah jadi saya merasa yang lebih penting diperjuangkan wealth yang pertama, itu yang paling penting adalah sehat gitu. Jadi ya itu yang saya lakukan untuk menjadi sehat. Dan saya terbantu banget dengan komunitas kita yang namanya FFG. Tepuk tangan untuk FFG, thank you. Benar-benar. Ya benar sih, In. Kalau aku lihat dulu kalau SMA tuh langganan UKS ya. Ya UKS. Habis olahraga atau habis upacara biasanya langsung UKS kan ya. Iya. Tapi ternyata semuanya itu berubah total. Ya, penuh. Nah. Kalau lihat yang sekarang nggak akan menyangka kalau Iin dulu adalah orang yang gampang sakit-sakitan ya. Nah boleh dong sharing nih Iin, apa rahasianya? Jadi gini loh teman-teman semua yang ada di Zoom ya hari ini, kesehatan itu bukan tentang usia. Usia it's only a numbers, betul ya? Usia itu hanya angka, benar gitu. Jadi jangan ada yang merasa wah udah telat, saya udah kepala 5, udah banyak sakit ya. Kemarin makanya kalau misalnya kita udah mengalami namanya pandemi ya, hampir 3 tahun gitu ya, nggak ada yang menyangka gitu ya, begitu lama pandeminya gitu ya, pasti ketakutan, terutama yang ada penyakit bawaan, komorbid ya, diabetes,
hipertensi dan lain sebagainya, pasti dia lebih ketakutan, bener nggak? Nah, Ya, kalau benar. ketakutan gitu kan gimana mau merasa merdeka, Vin? Kan nggak mungkin ya, kayak gitu. Tapi ini saya bukti nyata bahwa walaupun usia sudah kepala 4 waktu itu ya, bukan hal yang terlambat untuk memulai hidup sehat. Dan memulai hidup sehat itu sebetulnya nggak susah kok. Yang lebih susah, lebih mahal itu kalau sakit. Setuju banget, setuju banget. Nah, terus rahasianya apa sisiin kok Ya. dari yang awalnya gampang sakit, ibaratnya langganan UKS lah, langganan obat dan sebagainya, gimana akhirnya bisa merdeka dan justru di usia sekarang ini malah kelihatan awet muda? Thank you, Kelvin. Sebetulnya saya merubah lingkungan, gitu. Jadi saya berkumpul dengan orang-orang yang arahnya sama. Jadi saya suka dengan FFG karena komunitas FFG ini orang-orangnya semuanya bergerak untuk maju, mau memperbaiki diri dalam segala aspek ya. Salah satunya yang utama adalah aspek kesehatan, kayak gitu. Jadi kan manusia itu makhluk sosial ya. Dia akan menjadi seperti 5 orang yang paling sering berkumpul dengan dia. Ya gitu kan. Nah, jadi saya membiasakan diri masuk di komunitas FFG dan saya aktif di sana ya. Dan ini yang saya saya boleh share ya, satu kualitas hidup yang saya perjuangkan. Betul banget, Ria. Merdeka itu perlu perjuangan ya. Jadi ini pun merdeka dari sakit penyakit, merdeka secara keuangan itu perlu perjuangan. Nah, ini perjuangan saya. Jadi saya tidak hanya merubah pola makan saya, ya orang bilangnya diet ya, gitu ya. Tetapi saya juga mengelola pikiran saya. Nggak mau stres lagi ya, apapun tantangannya nggak boleh stres deh, seperti itu. Kemudian juga saya menjaga supaya tidurnya itu cukup. Tidurnya itu bukan tidur panjang gitu ya, tapi maksudnya tidur berkualitas. Jadi minimal antara jam 12 malam sampai jam 5 itu tidur benar-benar tidur lelap. Ya, nanti ada rahasianya gimana bisa tidur lelap gitu ya. Kemudian juga ada exercise. Jadi saya juga memutuskan bukan olahraga yang berat-berat, enggak. Saya memutuskan untuk jalan sehat. Di situ sambil bersyukur sama Tuhan tentang hidup ini. Kemudian saya juga yoga, paling enggak seminggu 2 kali. Ya apa yang saya bisa lakukan, saya lakukan. Ya dan saya memilih olahraga yang praktis ya, tapi bisa dilakukan rutin tiap hari. Kayak gitu. Jadi misalnya contoh baca buku ya, kan duduk di kursi. Nah itu kursinya saya cabut, saya tetap dalam posisi duduk membaca buku. Nah itu kelihatannya ringan padahal enggak loh. Coba lakukan 1 menit, iya betul kayak gitu. Dan kemudian ya itu saya membangun satu hidup yang balancing, Kelvin. Jadi orang hidup itu nggak hanya melulu kejar uang melulu ya, sampai dia jauh dari teman, jauh dari keluarga, tapi saya membuat keseimbangan dekat dengan teman dan keluarga secara sosial, itu justru menambah sehat. Tapi kumpulnya dengan orang-orang yang positif ya, kayak gitu. Ini yang saya lakukan pertama, Kelvin. Oke, nah ini yang saya tertarik nih sisi ini ya. Saya lihat di salah satu gambar tuh kan ada makanan, dan memang kalau dibilang kan salah satu di mana-mana ya, orang selalu bilang kunci sehat tuh apa yang kita makan, mesti jaga makan. Nah jujur nih ya, anak muda ya khususnya kayak seperti saya itu kalau bicara makan suka bebas, mindsetnya karena masih muda bebas mau makan aja. Nah mau makan apa aja tuh bebas gitu loh. Nah apakah memang makan itu harus dijaga sampai sebegitunya kah? Sebetulnya dulu pengertian saya kayak gitu, Vin. Jadi diet itu kayak sesuatu yang scary gitu ya, menakutkan gitu buat saya. Jadi ogah gitu ya. Tapi sejak saya kenal satu produk yang dahsyat ini, saya berubah loh cara berpikirnya kayak gitu. Jadi Kelvin mau nggak tetap bisa makan apa aja? Mau dong. Mau. Saya juga mau. Mau. Ria juga mau ya. Oke. Iya mau. Masih mau bakso ya. Oke. Tapi pertanyaan saya kedua gini, mau nggak kalau kena penyakitnya? Kena jantung, kena diabetes, nggak mau ya? Nggak mau loh itu. Nggak mau. Nah berarti kan harus ada sesuatu yang kita lakukan supaya bisa tetap bebas makanya, tapi nggak kena penyakitnya. Setuju nggak? Setuju. Ya, nah terutama saya menekankan khususnya di masa-masa sekarang. Ini kan orang kenal dengan namanya era new normal, betul nggak? Ya, nah itu harus disadarin, tidak bisa dipilih ya. Sudah terjadi yang namanya perubahan. Nah, perubahan yang paling mendasar itu adalah karena kita sudah hidup di lingkungan yang penuh dengan virus, betul? Ya, betul. Ya, nah kita tidak menyangka ya.
kemarin kita mengalami pandemi dari tahun 2019-20 ya, kurang lebih seperti itu ya. Kita mengalami 3 tahun. Nah, sekarang pertanyaannya, mohon maaf ini pakai bahasa Madura ya. Ya, apakah Anda tahu bahwa Anda hidup ya di lingkungan yang saat ini berlangsung? Nah, lingkungan yang seperti apa? Lingkungan yang dimana Anda hidup berdamai dengan virus. Anda nggak mungkin kan nggak keluar rumah sama sekali, ketakutan terus ya. Buktinya begitu dibuka sama pemerintah, semua orang langsung wah lari ke mall, lari ke restoran. Itu saking nggak tahannya karena 2 tahun ya, 2 tahun lebih di rumah terus seperti itu ya. Menandakan bahwa sebetulnya manusia itu ya harus bisa damai dengan virus. Nah padahal ya selama 3 tahun itu kita ada 4.000 macam virus sebetulnya, tapi yang paling utama ya ini mewabah bukan hanya di Indonesia saja, tapi di seluruh dunia gitu. Dan 5 yang utama yaitu alfa, beta, gamma, delta, dan omikron. Yang paling mematikan yang pernah ada di Indonesia yaitu delta. Betul nggak? Iya, Ya. betul. Nah sekarang pertanyaannya, mau nggak menghadapi situasi ini dengan damai? Dengan merdeka, dengan perasaan freedom, nggak takut-takut ya. Tapi ingat, COVID tidak akan berakhir begitu saja dalam hidup Anda, betul nggak? Ya, kita nggak tahu loh pandemi ini sampai kapan. Walaupun sekarang sudah masuk endemi, tapi kita nggak tahu lagi hari esok bagaimana ya. 10 tahun lagi bagaimana, betul ya? Pertanyaannya yang paling penting, apakah tubuh Anda siap dengan ini? Is your body well prepared for it? Apakah Anda sudah mempersiapkan tubuh Anda baik-baik menghadapi lingkungan yang penuh dengan virus ini? Ya, oke, kita lihat ya sekarang berikutnya. Nah, seberapa percaya dirikah Anda dengan imun sistem Anda? Seberapa percaya dirikah Anda dengan daya tahan tubuh Anda? Kita dari dulu itu kita mengecilkan loh artinya daya tahan tubuh. Benar nggak? Waktu hamil, Ria mungkin masih ingat sama orang tua, disuruh makan ini herbal, disuruh makan itu, nggak boleh makan itu, supaya katanya kalau anaknya lahir itu punya daya tahan tubuh, antibodi bagus. Nah kita seringkali curi-curi itu, betul nggak? Kita nggak nurutin kan? Benar. Nah padahal orang tua zaman dulu itu sudah benar bahwa yang pertama itu adalah antibodi. Seperti itu. Kenapa? Karena kalau imun sistemnya itu turun, maka kita tidak akan mengalami yang namanya gampang tertular, easy to be infected, ya, gampang sekali tertular. Kemudian kalau kita sudah kena sakit, pemulihannya juga lambat atau pelan, slower recovery, oke? Dan yang terjadi pasti adalah penuaannya lebih cepat. Nah, 3 hal ini yang tidak lupa dipikirkan orang, oke? Gampang ketularan. Makanya kemarin pada waktu COVID, orang-orang khususnya yang komorbid itu pada ketakutan semua, kayak gitu loh ya. Apalagi kalau mereka sudah sakit, mereka udah pikiran yang enggak, pikiran yang negatif gitu ya. Apalagi nanti lewat di depannya orang meninggal digeret sana, geret sini, di rumah saya udah ketakutan sendiri. Ya, salah satu teman saya itu dokter, itu dia ngalami di ICU seperti itu. Terus saya bilang, udah kamu nggak usah pikirin itu, kamu bersihkan pikiran kamu pikirkan yang tenang-tenang, dan saya kasih terapi yang saya akan jelaskan ini. Dan benar loh, dia recovery-nya lebih cepat dibandingkan orang lain. Padahal waktu itu kenanya cukup parah, seperti itu ya. Jadi teman-teman semua gitu ya, dengan adanya Anda merubah pola makan Anda menjadi benar ya, itu yang paling cepat terjadi adalah pada saat kalaupun Anda sakit, seandainya tetap kena sakit, ya, itu cepat sekali recovery-nya. Ya puji Tuhan sampai hari ini saya udah 10 tahun lebih itu udah nggak pernah ke dokter, even untuk sakit flu, seperti itu. Dan anak kami sempat tertular COVID karena kena lingkungan ya, karena dia kerja dan sebagainya, tapi cepat sekali, 2 hari udah pulih, seperti itu, kayak gitu ya. Nah, tentu saja nggak ada orang yang mau cepat tua kan. Nah ini yang kuncinya ya. Berikutnya saya akan tunjukkan kalau misalnya imun sistemnya lemah ya, itu apa yang terjadi? Biasanya gampang sakit kepala, tanda-tandanya ya. Kemudian kelelahan yang terjadi secara terus-menerus kayak gitu ya, gampang lelah, dan juga gampang flu ya, dan gampang sakit pencernaannya. Ya, lambungnya lah kayak gitu ya, dan itu adalah menunjukkan bahwa sebetulnya imun sistem kita itu adalah vital
adalah sangat penting gitu ya. Nah, sekarang bagaimana cara meningkatkan imun sistem ya? Di sini ada tentang diet ya. Nanti saya jelaskan dietnya itu seperti apa. Karena kan Kelvin sama Ria nggak mau kan kalau dibatasin makanannya kan, betul ya? Iya. Ya, dan perlu disadari bahwa kita perlu memperhatikan kualitas tidur dan kemudian lifestyle, gaya hidup yang sehat seperti itu ya. Kemudian juga ada olahraga. Walaupun bukan olahraga yang berat ya, dan yang paling penting di masa sekarang ini kita harus menjaga tentang proteksi higienis ya, jadi hygiene protection, jadi kita cuci tangan dan lain sebagainya. Nah, dengan kita menerapkan 5 hal ini, tentu saja Anda akan mengalami imun sistem yang kuat ya. Oke. Sekarang kita lihat bagaimana dietnya. Oke. Nah, kalau kita bicara tentang diet, kita kan mikir tentang makan ya. Oke. Semakin Anda misalnya gini, oke, aku nggak mau makan nasi yang banyak, nanti ada gulanya, nanti jadi gemuk gitu ya. Oke, aku nggak mau makan nih goreng-gorengan. Oke, aku nggak boleh makan daging gini ya. Tapi kemudian Anda lewat di tukang soto, Anda liatin sotonya itu kok kepingin ya, ngeces gitu ya. Nah, tambah pikirannya kan, karena kepikiran terus, akhirnya kan pikirannya nggak tenang tuh, jadinya kena yang namanya hormon kortisol yang keluar, itu racun gitu ya. Padahal kan harus hormon bahagia kan gitu loh. Jadi bingung kan. Nah, oke, sekarang gini, ini saya punya yang namanya Alpha Meta. Apa sih itu Alpha Meta? Oke. Jadi saya nggak lagi promosi produk ya, karena saya sharing ini, saya belajar dari seorang dokter namanya Dr. Somchai dari Thailand ya. Oke, jadi pada waktu itu saya diingatkan begini, manusia makhluk hidup diciptakan itu Tuhan itu sudah ngasih tahu makanannya itu sendiri-sendiri. Oke, kuda makanannya apa? Rumput. Betul ya. Harimau makanannya apa? Daging. Oke. Kalau misalnya mobil, supaya bisa jalan, mobilnya harus dikasih apa? Bensin. Kalau dikasih air, bisa nggak jalan? Nggak bisa. Oke, sekarang saya tanya, manusia makanannya apa? Beras, nasi. Beras. Boleh ya ngomong semuanya. Oke, kita hanya memperkirakan ya seperti itu. Tapi sebetulnya ternyata manusia itu terdiri dari organ mata, hidung, mulut, jantung, dan lain sebagainya. Setiap organ terdiri dari kumpulan sel-sel atau jaringan. Nah, bagian yang paling kecil itu adalah sel, triliunan sel. Nah, sekarang kita tanya, sel itu makanannya apa? Jadi dia nggak bisa makan nasi, makan soto, makan rawon, nggak bisa. Dia itu makan adalah alfa BSP. Kita tunjukin berikut ini, ya. Ini loh sebetulnya makanannya sel. Jadi di dalam alfa meta itu ada yang namanya alfa polisaccharide peptide ya. Nah, alfa polisaccharide peptide ini adanya di kulit arinya beras merah. Jadi tadi Ria bilang beras itu sudah betul sebetulnya. Kenapa kok banyak orang itu kalau sakit kok dikasih bubur? Ya, betul. Karena cepat memulihkan. Seperti itu. Yang kedua, karena nasi atau beras itu sudah dikenali oleh sel-sel tubuh kita sejak zaman nenek moyang. Ya, jadi ini namanya makanan bersejarah yang diturunkan, turun-temurun. Betul enggak? Makanya kenapa kita punya anak bayi kok dia langsung mau ya dikasih bubur. Betul enggak? Jarang sekali orang ada alergi nasi. Jarang kan? Betul ya? Nah, sama alfa meta ini diambilnya dari biji padi. Tapi diambil biji padi yang beras merah, brown rice. Dan di situ diambil di bagian kulit arinya. Nah, di situ terdapat yang namanya alpha polysaccharide peptide. Ini yang paling ideal, ya. Sekarang kita lihat apa yang dikeluarkan oleh alpha polysaccharide peptide ini. Oke, jadi dia itu memperbaiki metabolisme karena alpha meta mengeluarkan yang namanya natural metabolic enzyme. Oke, ya. Kita lihat ya di bagian tubuh kita itu ada bagian yang namanya gardu energi gitu ya. Jadi ATP itu pusat tempatnya energi di dalam tubuh kita. Nah, kalau tubuh kita ada sakit ya, sel-sel induk kita itu memperbaiki sendiri sel-selnya. Biasanya pada malam hari. Nah, tapi dia butuh energi ya. Nah, butuh energi, butuh enzim seperti itu. Makanya kehadiran alpha polysaccharide peptide ini menjadi penting
untuk sel. Karena selnya dalam waktu 30 detik itu akan ditambahkan energi ke dalam bio-ATP itu tadi. Ya, sehingga langsung berenergi dan meningkatkan namanya metabolic enzim. Nah, kalau terjadi ada energi dan enzim 2E ini, maka sel-sel itu akan berfungsi maksimal. Nah, dia bisa mendetoks, bisa memperbaiki dirinya sendiri, dan bisa meremajakan dirinya, dan juga bisa melindungi dirinya. Hebat ya sel kita itu, yaitu hebatnya Tuhan menciptakan tubuh kita. So, sebetulnya kalau kita tahu bagaimana merawat dan memberi makan sel, kita nggak perlu dokter. Karena selnya itu sendiri sudah menjadi dokter buat tubuh kita. Itu yang dinamakan self healing secara natural. Nangkep ya? Oke. Itulah bagaimana alpha meta bisa meningkatkan imunitas kita. Nah, kemudian yang kedua, alpha meta juga membantu untuk supaya kualitas tidur kita meningkat menjadi baik ya. Seperti itu. Karena healthy sleep itu can help boost the immune system. Jadi orang yang kurang tidur ya, jadi contoh ya, saya punya anak ya, itu kalau kerja itu luar biasa deh. Nah, dia pernah tidur itu di atas jam 2 gitu ya, di atas jam 2 itu belum tidur gitu ya. Nah, dia bilang begini, nggak apa-apa mah, nanti besoknya aku bangun siang tak rapel, dia bilang gitu. Ya, seringkali kayak itu. Nah, ternyata salah. Itu tidur yang keliru. Jadi sebetulnya kenapa kok ada siang, ada malam? Itu Tuhan semua yang ngatur kan? Betul nggak? Sudah diatur, memang di malam hari itu sel itu akan memperbaiki dirinya. Nah, selama pagi, siang, sampai sore, itu kan badan kita dipakai kan untuk kerja kan? Nah, energinya habis kan? Gitu. Nah, disitulah pada saat tidur, sel-sel yang rusak itu diganti semua yang baik. Nah, pasukan selnya ini namanya stem cell, sel induk gitu. Nah, tapi permasalahannya sekarang dia punya nggak energi untuk memperbaiki. Kalau energinya kurang, ya udah itu dia nggak bisa memperbaiki. Nah, salah satunya kalau dia nggak tidur, berarti kan terus terjaga kan? Bagian otak ini kan terjaga. Di situ nggak keluar, energinya nggak keluar gitu. Artinya sel-selnya tetap rusak. Besok paginya bangunnya sakit semua. Gitu. Jadi sebetulnya kalau mau ikutin cara tidur yang benar, minimal antara jam 12 sampai jam 5 itu harus tidur lelap. Seperti itu. Nah, alpha meta ini secara tidak langsung membantu kita tidur dalam kondisi lelap. Seperti itu. Kayak gitu. Jadi bukan tidur yang mata merem aja, pikiran kemana-mana itu enggak. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini saya berikan gambaran ya. Kalau ini adalah biji padinya, maka yang alpha meta itu diambil dari rice bran dan rice germ. Oke, Anda perhatikan rice grain itu yang mana? Ya, kemudian rice bran itu yang mana? Yang di bagian kulit arinya kan? Ya, di dalam kulit arinya itu rice bran dan ditambah rice germ. Oke, nah itu di bagian yang kecil di dalam kulitnya itu. Nah, itu dibuatnya alpha meta dari itu. Nah, kemudian diolah di pabrik dengan teknologi nano sehingga menjadi bentuk mikromolekul ya. Coba Anda perhatikan kalau yang hijau itu molekul besar. Nah, setiap sel kita itu ada membran, ada kulitnya. Dan di kulit itu ada pori-pori sel yang bolong-bolong, lubang-lubang kecil-kecil itu. Nah, kalau misalnya molekul besar yang hijau itu kan nggak bisa masuk ke dalam lubangnya. Jadi akhirnya sel inti sel yang di dalam membran sel itu nggak dapat makanan. Jadi itu lewat aja alpha metanya makanannya lewat aja masuk ke ginjal seperti itu. Karena molekulnya besar. Ya sama kalau beli beras merah di luaran ya sama molekul hijau itu yang besar itu. Kalau makan nasi putih ya sama yang molekul hijau itu. Kayak gitu ukurannya ya. Tapi kalau minum alpha meta, maka alpha polisaccharid peptide-nya itu yang bentuk ukuran kuning-kuning itu bisa meresap masuk ke dalam pori-pori kulit sel seperti spons nyerap air. Jadi otomatis kan inti selnya dapat makanan kan, makanya dalam waktu 30 detik sudah langsung berfungsi. Yuk kita lihat demonya ya, saya ajak langsung lihat demonya ya. Ini saya demo kepada orang yang awam ya, yang belum pernah minum alpha meta. Ya, namanya siapa ya? Lili. Oke, Bu Lili, apakah hari ini sudah minum alpha meta? Belum ya. Oke, sekarang kita coba demonya ya. Tangannya seperti ini, Bu. Rapat.
Oke, sekarang pindah ke belakang. Dipindah ke belakang, jangan dibuka ya tangannya ya. Ibu berada ke sana. Oke, kakinya oke, dibuka, pandangan lurus ke depan. Oke, ya. Kita coba uji tekan sebelum minum alpha meta. Oke, 1, 2, 3. Oh, nggak kuat ya Bu ya. Nggak balance ya. Oke, alpha meta. Ya, ini sudah saya buatkan. Ya, seperti ini. Oke. Ya, silakan Ibu minum semua. Oke, sip ya. Sekarang kita hitung 30 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Oke, sekarang balik lagi sama. Oke, tangannya kayak tadi Bu. Oke, jangan dipas ya. Oke, lurus ke depan, pandangkan. Oke. Setelah minum alpha meta, kita uji tekan ya. 1, 2, 3. Ada perbedaan sudah? Ada ya. Mana lebih kuat? Ya, Pak minum lebih kuat. Setelah minum alpha meta lebih kuat. Terima kasih. Alpha Meta tuh kalau diminum itu dibuat dengan air kurang lebih 250 sampai 300 cc, 1 gelas air ya. Kalau bisa air suam-suam kuku atau air biasa, tapi jangan air dingin dan jangan air panas seperti itu. Nah, kalau Alpha Meta itu dimasukkan 1 saset ya ke dalam air tersebut. Nah, airnya itu kan air biasa ya. Jadi molekulnya tadi yang ukuran hijau itu tadi. Nah, makanya kenapa saya pakai yang namanya Alphaspin. Nah, sekarang kita akan jelaskan dulu ya, Alphaspin itu apa, supaya nggak bingung ya. Oke, kita hidup dalam alam lingkungan kita itu yang ada namanya gelombang frekuensi. Betul nggak? Ya, di alam semesta itu ada frekuensi, gitu ya. Di dalam badan kita sebetulnya juga ada frekuensi. Nah, ini harus sinkron, seperti itu ya. Nah, kalau antara frekuensi lingkungan dengan diri kita itu nggak sinkron, maka akan terjadi yang namanya dampak negatif, gitu ya. Tapi kalau bisa balance, harmonize, itu akan terjadi dampak positif. Nah, dampak positif dan negatifnya ini pengaruhnya di mana ini ya? Pertama, di kemampuan fungsi mental, di berpikirnya kita, kayak gitu ya, konsentrasinya kita, memori kita, kayak gitu ya. Nah, pengertiannya kita itu terpengaruh semuanya. Kemudian juga di status emosional. Ya, kita gampang sekali emosi kalau seandainya itu nggak sinkron antara frekuensi alam semesta dan badan kita. Dan kalau sakit nggak gampang pulih. Tingkat energi kita juga melemah seperti itu ya, sehingga kita gampang lelah. Dan kualitas tidur kita juga terganggu. Nah, sekarang kita lihat ya, di lingkungan ini apa sih yang membuat frekuensi itu menjadi kacau ya? Oke. Radiasi ya, namanya radiasi EMF, elektromagnetik ya, ada di handphone ya, kemudian ada di TV, radio, pokoknya yang mengandung listrik, komputer, antena ponsel, wifi, semua ini mengandung radiasi elektromagnetik. Bahayanya apa? Nah, yang paling kena pengaruh adalah sel, khususnya sel otak gitu ya. Di sini saya gambarkan ya sel anak usia 5 tahun, 10 tahun dan yang dewasa. Coba Anda perhatikan, pengaruh handphone itu masuk ke anak kecil paling cepat. Ya, makanya Kelvin sama Ria nggak heran kan, zaman sekarang banyak anak autis. Betul nggak? Iya, banyak banget. Kenapa kok zaman 30 tahun lalu kok nggak ada ya anak autis? Kenapa kok baru adanya itu sekarang? Sebetulnya adanya itu karena bersamaan dengan berkembangnya handphone. Betul, Bu. Kecil-kecil sudah pegang HP sekarang, Bu ya. Iya, kecil sekarang sudah main HP. Benerin. Betul ya. Jadi itu radiasi langsung masuk ke dalam otak karena tulang tengkoraknya masih rawan ya, masih lemah gitu. Jadi gampang sekali masuk. Dibandingkan orang dewasa, memang kalau orang dewasa radiasi masuknya pelan, kayak gitu ya. Tapi jangan salah. Orang dewasa pakainya handphone lebih banyak nggak daripada anak usia 5 tahun? Iya. Lebih banyak orang dewasa. Betul nggak? Jadi sama aja ya.
logikanya seberapa banyak Anda terpapar oleh radiasi, maka disitulah akan terjadi pengaruh di sel-sel otak kita, di sel-sel tubuh kita yang lain, terjadi perubahan DNA sel menjadi sel mutan atau sel ganas ya. Nah, sekarang kita lihat apa akibatnya ya. Akibatnya konsentrasi mulai terganggu, memori mulai buruk ya. Berapa banyak orang zaman sekarang usianya masih 70-an sudah mulai Alzheimer, demensia, pikun ya, kayak gitu. Kemudian juga anak-anak kecil banyak yang mengalami gangguan belajar. Dikira orang tuanya anaknya yang nggak pinter, tapi padahal sebetulnya karena lingkungan di sekitarnya yang penuh dengan handphone, komputer dan lain-lain itu, kayak gitu ya. Dan juga kelelahan yang ekstrim ya. Bangun tidur terasa sudah lelah, sakit kepala, gangguan perilaku, autism, pembentukan tumor, kanker, dan juga penyakit-penyakit kronis ya. Nah, ini adalah efek sampingnya ya. Nah, sekarang kita lihat ya bagaimana cara kita melindungi diri kita. Jadi kalau handphonenya sih mau dilindungi karena kan Anda pikir handphone mahal. Padahal sebetulnya mana lebih mahal? Tubuh Anda atau handphone Anda? Tubuh kita. Benar-benar. Ya. Tapi kan ada selalu yang dilindungi, yang dikasih casing itu kan handphonenya. Casingnya. Pecah gitu. Padahal sebetulnya yang perlu dikasih casing itu tubuhnya. Nah, kita pakai alat yang namanya alpha spin seperti itu karena ini mengandung kekuatan alami. Dia mengeluarkan frekuensi berputar yang dipatenkan ya. Kan alpha spin ini buatan dari Jerman asli ya. Jadi dia menciptakan lingkungan yang harmonis, melindungi kita dan sehingga dia menyediakan yang namanya mengeluarkan gelombang alfa. Jadi gelombang alfa itu bagus banget, Kelvin dan Ria, karena kalau manusia itu berada di gelombang alfa, itu konsentrasinya bagus, daya ingatnya bagus, alertness ya, jadi kewaspadaannya juga bagus, seperti itu ya, antibody juga pasti bagus. Oke, nah sekarang kita lihat kalau dengan satu alpha spin itu kita paling tidak menjaga supaya jaraknya tidak lebih dari 2 meter alpha spin dengan tubuh kita. Nah, kita juga bisa membentuk namanya medan kuantum. Medan energi kuantum itu dibentuk dengan adanya 4 alpha spin. 4 alpha spin ini diletakkan dengan posisi tertentu. Ya, jadi dari titik pertama ke diagonalnya, kemudian titik ketiga itu di sebelah kirinya, dan titik keempat ke diagonalnya lagi. Nah, ini sebetulnya mengeluarkan energi berputar yang sangat kuat ya, sangat kuat. Jadi dia bisa melindungi kita dari segala radiasi dan perlindungannya bisa 100 meter kali 100 meter. Jadi kalau satu rumah atau satu kantor gitu ya, itu cukup dengan 4 alpha spin saja. Oke, nah ini adalah uji klinisnya ya, uji klinis bagaimana radiasi ponsel itu bisa direduksi dengan adanya alpha spin natural dan medan kuantum. Oke. Nah, demikian juga alpha spin bisa digunakan untuk merestruktur cairan, apapun cairannya ya. Dalam tubuh kita kan 80% juga terdiri dari cairan ya. Nah, pertanyaannya, cairan ini akan berubah struktur molekulnya kalau kita dekat-dekat dengan handphone, ya dekat-dekat dengan komputer, itu jadi rusak gitu loh. Apalagi kalau kita dalam kondisi marahan, dendam gitu ya, iri hati gitu ya, itu semuanya jadi struktur molekulnya tuh jadi rusak. Jadi air di dalam tubuh kita, cairan di dalam tubuh kita itu jadi dead water, air mati. Nah, di air mati tidak bisa kasih minum kepada sel-sel tubuh kita, nggak bisa gitu ya. Yang bisa itu living water, air hidup. Nah, air hidup itu yang dia bisa diserap oleh sel-sel tubuh kita. Nah, biasanya kita menggunakan alpha spin untuk membuat air terstruktur atau structure water. Nah, kelebihannya structure water ini mengandung banyak oksigen. Jadi oksigen itu bisa lewat di antara struktur molekul tersebut sehingga memberikan energi kepada sel-sel tubuh kita. Oke, ya. Nah, sekarang kita lihat ya, ini adalah alpha spin natural dengan versi yang terbaru itu permukaannya merupakan gambar 7 point star. Ya, dengan pasti ada maksudnya ya. 7 point star ini
gunanya adalah untuk membuat photonic water yang lebih terfokuskan seperti itu ya. Jadi transfer energinya juga lebih bagus ya, dan membentuk air terstrukturnya itu juga lebih bagus lagi gitu ya. Nah, air terstruktur fotonik ini akan merangsang pembentukan elektron bebas sehingga berfungsi menjadi antioksidan gitu ya, supaya di dalam tubuh kita itu tidak ada yang namanya radikal bebas kayak gitu ya. Dan otomatis karena radikal bebasnya itu nggak ada, otomatis kita tidak mengalami penuaan dini. Jadi ini sebetulnya untuk anti aging juga ya. Saya seringkali menggunakan air alpha-spin untuk mandi ya, kemudian semprot-semprot spray gitu ya, keriputnya hilang dengan sendirinya kayak gitu ya. Itu rahasianya. Iya, cantik secara murah meriah, nggak perlu pakai yang apa namanya kosmetik yang mahal-mahal tuh nggak perlu kayak gitu ya. Jadi dari airnya aja yang dijaga. Oke, nah sekarang saya akan perkenalkan juga, kita juga ada yang namanya Alpha Spin Straw. Kenapa? Karena kalau untuk mobile, untuk dibawa kemana-mana ya jarang sekali orang yang membawa seperti ini ya. Nah, kalau saya sih bawa yang besar ini, saya taruh di pinggang ya, jadi sabuk kayak gitu ya. Tapi kan kalau anak muda ya nggak mau dong bawa kemana-mana kayak gini gitu ya. Jadi ya boleh saja kita membawa straw sedotan ya, ditaruh di dalam botol minum kita ya. Nah, straw ini keuntungannya dia bisa berkelanjutan, jadi dapat digunakan berulang ya, dan bebas dari bebas limbah, ramah lingkungan ya, dan dia juga modelnya transparan ya, sehingga dia mudah dibersihkan. Jadi ada tempatnya, ada sikatnya, ada pembersihnya. Ini berkualitas ya, karena dia dari kaca dengan berkekuatan tinggi, dan ini buatan Jerman asli ya, dan ini sifatnya adalah stabil sepanjang waktu dan bisa cocok untuk cairan apapun, untuk minum jus, untuk minum apapun itu bisa. Oke, sekarang kita lihat ya manfaatnya. Jadi straw ini dibikin dengan sistem teknologi energi berputar, spinning energy juga, sama seperti Alpha Spin tadi ya, dan bisa memberikan energi pada air itu sendiri, sehingga terbentuk yang namanya structure water ya, dan itu rasanya beda, Kelvin dan Ria, rasanya tuh lebih segar ya, lebih manis gitu ya, lebih segar, pokoknya lebih enak deh airnya ya gitu ya, kualitas airnya jadi bagus. Oke, sekarang saya nggak panjang lebar, saya ajak aja Anda untuk melihat demonya ya. Yang pertama, ini adalah demo tentang kuantum, bagaimana medan kuantum bisa melindungi sel-sel tubuh kita. Oke. Boleh tahu namanya siapa? Kindra. Kindra. Oke, kita mau demo tentang Alpha Spin ya. Oke, boleh nggak duduknya agak maju sedikit? Ya, kakinya harus tekan semua. Ya, oke. Nah, terus ini handphonenya. Ya, saya pegang dulu ya. Oke. Nah, bergerak Ini. ya. Ini ya. Lurus. Ya, oke. Pada di depan. Oke. Ya. Ya. Pusatkan kekuatan di tengah, Kindra ya. Pusatkan kekuatan di tengah. Oke, sekarang misalnya bagi kekuatan. Tangan mana lebih kuat? Kiri atau kanan? Kanan. Kanan, oke ya. Oke, 1, 2, 3. Wah, bagus. Kuat. Biasanya Kindra kalau terima handphone di sini kan? Ya. Di telinga. Di sini, organ yang paling kena radiasi apa? Paling dekat dengan telinga. Telinga sama otak. Iya betul, otak. Berarti otaknya yang terkena radiasi ya. Nah, kalau Kindra sudah diterima telepon, infonya ke telepon, masuk di kantong, betul nggak? Nah, organ apa yang paling dekat di sini? Kalau sini jantung. Jantung, paru-paru. Kalau perempuan ada payudara, ya, terkena radiasi. Kalau misalnya Kindra nggak ada kantong nih di atas, kalau dia di sini gimana ya? Nah, kita taruh di bawah ya. Organ apa yang paling penting yang di dekatnya? Ginjal. Ginjal yang mana? Coba langsung lihat Kindra. Ya. Oke, sekarang posisi sama seperti tadi, badan tegak, pandangan ke depan. Oke, ya. Ya. Nah, oke. 1, 2, 3. 1, jangan di tangan ya. 1, 2, 3. Kenapa kok jadi loyo? Radiasi. Iya betul, karena membayar handphone, betul nggak? Nah, setelah membayarkan
otak, apa yang terjadi dengan jantung, paru-paru, termasuk dengan paru-paru. Oke? Nah, sekarang kita akan lindungi dengan alfaskin. Titik pertama saya letakkan di sini. Titik kedua kita ambil diagonalnya. Oke. Titik ketiga kita ambil di sebelah kirinya yang pertama. Oke. Dan titik keempat kita letakkan di diagonalnya yang terakhir. Oke. Sekarang indra berada di dalam medan kuantum. Sekarang kita mulai. Oh, bukannya sih. Ya. Oke, dua handphone ya, harusnya lebih loyo ya. Oke, sekarang kembali posisi yang pertama tadi. Ya, oke. Terus ya, oke. Tangan ke depan. Oke, pusatkan kekuatan di tengah. Di dalam medan kuantum kita coba uji kekuatannya Indra. 1, 2, 3. Wow. Gimana Indra rasanya? Ada beda enggak? Lebih kuat, lebih bisa nahan. Setelah di dalam medan kuantum, betul ya? Lebih kuat ya? Nah, sekarang kita lihat bagaimana kalau Anda hanya punya satu alpha spin. Oke, kita lihat demonya ya. Oke, Indra, sekarang kita mau coba kalau seandainya Indra hanya punya satu alpha spin, ya. Oke, sekarang Indra coba gambarnya seperti ini. Ya, seperti ini ya. Ini ya, atas yang ini tekuk. Oke, nah sekarang saya akan coba. Oke. Tahan yakin. 1, 2, 3. Oke, kuat ya. Nah, salah satunya nomor handphone. Oke, pegang handphone biasa ya. Oke, lakukan sama seperti tadi. Oke, ya. 1, 2, 3. Loh, kemana kekuatannya Indra? Oke, coba. 1, 2, 3. Loh, kok nggak ada kekuatannya? Oke, sekarang nih kamu genggam dulu alpha spin yang bagian cembung di telapak tangan. Genggam, oke. Kemudian baru atasnya taruh handphone. Oke, ya. Oke, sekarang tanganmu gini. Oke, kita lihat ya kekuatannya Indra. Walaupun ada handphone, ada radiasi, tapi sekarang Indra diprotek dengan alpha spin. Oke, kita lihat kekuatannya. 1, 2, kok kuat sekali Indra. Oke, hebat ya. Ada perbedaannya. Ya, tadi lebih nggak ada kekuatannya waktu itu. Sekarang setelah alpha spin, lebih ini kuat. kuat banget ya. Oke, sip. Pertanyaan. Oke, sekarang kita saksikan yang terakhir ya dengan straw. Kita juga ada alpha spin straw. Kita tes juga ya. Oke, nah sekarang tanganmu sama seperti tadi. Ya, oke. 1, 2, 3. Oke, kuat ya. Oke, nah sekarang pegang handphone. Yang sana. Oh, bukannya sih. Ya, belum. 1, 2, 3. Buka kan? Nah, ya kan? Nah, jadi kekuatannya hilang, betul ya? Nah, sekarang kita ada alpha spin straw. Jadi kita buka di sini. Nah, Indra pegang aja. Nih, pegang. Oke. Dan ada handphone. Oke. Sekarang coba ya kekuatannya. Kita lihat ya dengan alpha spin straw apakah Indra terprotek dari radiasi. 1, 2, 3. Gimana Indra? Udah beda? Sama seperti yang tadi. Sama seperti yang tadi. Heran ya, padahal ini cuma gara-gara straw. Nah, bayangkan kalau Indra minum dengan diberikan alpha spin straw. Ini akan hebat karena radiasi tidak bisa mempengaruhi dan cairannya langsung berubah jadi mikromolekul. Oke, sip. Alpha spin straw. Oke, nah teman-teman, saya ada menggunakan alpha spin straw untuk mama saya yang stroke usia hampir 90 tahun. Ya, tadinya mama saya tidak bisa minum dengan, maksudnya kalau disendokin gitu, cuman bisa paling enggak 2-3 sendok, nggak kuat lagi karena saraf menelannya, gitu ya. Tapi kalau makan sudah bisa disuapin. Nah, akhirnya mama saya minum harus selalu pakai selang, sonde. Ya, kemudian pada waktu alpha spin straw ini datang, saya iseng-iseng aja, ya, saya cobakan. Ternyata mama saya sekarang bisa minum minimal 1 gelas.
maksimal 1 gelas ya, sudah bisa habis hanya dengan sedotannya. Oke, kita lihat, saksikan bagaimana perkembangan mama saya sekarang, yang tadinya cuma berbaring aja. Dadah mama. Dah. I want you to know how much I love you. You gave me life and taught me how to live. Yeah. And when I think of all the times we shared, and when I think of just how much you care, I give this song to you. Thank you, Kelvin. Luar biasa. Luar biasa, luar biasa. Sekarang saya mau undang ada salah satu teman saya yang di Kota Blitar ya. Beliau ini sepasang suami istri ya, yang sebetulnya saya sangat salut ya, karena mereka dengan kondisi apapun mereka mendahulukan, menomorsatukan kesehatan ya. Beliau adalah Pak Darmaji yang bekerja di sebuah bengkel, dan juga istrinya Ibu Suminah yang bekerja sebagai asisten rumah tangga. Tapi teman-teman, karena kesadaran mereka tentang pentingnya sehat ya, sehat adalah kemakmuran yang pertama, maka mereka boleh mengalami satu pemulihan yang dahsyat. Kita dengarkan sama-sama yuk ya. Halo Bu Suminah. Iya, terima kasih Bu In, Mbak Tutik untuk waktunya. Dari sini kami mau sharingkan, dari kemarin bulan Juni kami iseng-iseng cek laborat ke apotek. Nah dari situ kami ketahuan bahwa suami kena gula yang tinggi. Itu sebenarnya dulu belum pernah tahu kalau ada gulanya, ternyata gulanya dicek 431. Saya kaget, loh segitu tingginya. Gitu. Nah, habis itu saya dikasih obat dari apotek itu 3 hari suruh minum. Dalam pikiran saya, aduh kok gula darah tinggi. Terus saya kenal dulu 2 tahun yang lalu pernah dikenalkan teman saya. Katanya itu bisa menurunkan gula untuk menetralkan segala macam penyakit. Karena itu adalah makanan sel dan sel kami itu dalam kondisi yang kurang sehat. Nah, itu saya langsung ambil Alpameta 1 paket, yaitu 2 box 1 paket. Saya minum selama 1 bulan itu habis. Habis itu saya terus cek itu gulanya langsung turun. Cuma bukan gulanya saja yang turun, tetapi kesehatan kami bisa dipulihkan kembali, bisa sehat kembali. Karena saya rutin untuk boleh minum Alpameta. Karena kami ingin sehat terus, tidak mau terbelenggu dengan penyakit. Nah, dari saya minum Alpameta itu ada yang saya heran, ada yang saya tidak tahu dan saya kaget ya. Kalau pribadi saya, ada kesaksiannya itu kuku kaki saya yang bagian jempol, kiri kanan itu kok keropos, saya itu tidak tahu, tidak mikir ke situ, saya pikir itu kesehatan badan yang alami, kayak gula tinggi atau yang lain kolesterol, asam urat, itu yang saya pikir, itu yang saya paling takut. Nah, tapi tidak disengaja kukunya itu kok pulih kembali, kayak masih remaja gitu loh, muda lagi kukunya. Saya bersyukur sekali dengan Alpameta kami diselamatkan. Nah, dari situ kami sangat bersyukur ya, bukan kuku saja yang dipulihkan, dengan wajah, kulit muka saya itu lebih halus, lebih seger lagi sebelum usia karena saya sekarang ini usia saya 58. Nah, ada orang bilang katanya saya tuh anak majikan kecil saya bilang katanya, Mama nggak boleh tua. Nah, puji Tuhan saya dengan Alpameta kulit saya jadi muda, kesehatan saya terbentuk. Terima kasih. Keren Bu Suminah, hebat banget ya. Ternyata Alpameta bukan hanya menurunkan gula darahnya Bapak, tapi juga menumbuhkan kuku yang keropos ya Bu ya.
Udah Iya, berapa iya, tahun? betul. Udah berapa tahun Bu keroposnya padahal? Sudah 5 tahunan, Bu. 5 tahunan dan Ibu nggak perhatian ya, ternyata Nggak bisa tumbuh perhatikan. kembali ya. Iya, Itu- pikir saya karena usia lanjut. Ya, iya. Sudah bisa pulih. Itu membuktikan bahwa alpha meta memang memberi makanan pada sel, dan itu kan Iya. yang kuku keropos itu kan juga ada sel-sel di dalamnya. Ya, bagaimana Pak ceritanya? Waktu Bapak kena gula begitu tinggi itu, tinggi loh Pak, 431 itu, apa yang dirasakan Pak di badannya Ya, Bapak? waktu itu setiap hari itu kalau di badan tuh sakit semua. Kepala pusing, terus jari ini tuh nggak lama tuh ada kayak tumbuh tuh kayak bendolan, tapi kadang tuh keluar apa ya, kayak nanah gitu. Nah, habis itu kok istri saya itu kan minta apa kiriman apa minta dari nggak tahu, pokoknya dari saya dikasih setiap pagi, siang sore. Nah, jari yang keluar nanah itu sekarang sudah nggak keluar, kering gitu. Terus di badan tuh sekarang sudah sehat, pusing-pusing tuh nggak ada. Tapi setiap hari itu masih minum alpha meta. Bu Sumina boleh tanya ya, kan Boleh. Bapak kapan lalu 431 gulanya. Terakhir cek berapa Bu? Kapan terakhir ceknya? Ini ada fotonya, Vin. Vin, Ada fotonya. Saya tunjukkan dulu ya. Ini hasil pemeriksaan yang terakhir ya Pak ya. Oh ini sebelum 431. Oke, itu gula darah 431 termasuk tinggi. Ini Iya. asam urat, ya, oke. Nah, terus trigliseridnya juga tinggi loh, Pak. Trigliseridnya juga 306 ya. Oke. Terus kemarin cek ya 16 Agustus ya. Iya. Oke, kita lihat hasilnya coba. Wah, Wah, luar biasa. 2 bulan ya. keren-keren. Iya, Ya, oke. Boleh tahu nggak? Iya, boleh Ya. tahu nggak gimana cara minumnya? Bapak minumnya berapa kali sehari? Satu hari 3 kali. Pagi sebelum kemasukan apa-apa itu, yaitu minum alpha meta dulu. Siang juga sebelum makan minum dulu. Sore sebelum makan minum dulu gitu. Sekarang sudah gimana ya? Sudah sehat. Maksudnya enggak kayak pusing-pusing, enggak ada kayak sakit-sakit. Biasanya kan sakit semua di tubuh-tubuh ini. Sekarang enggak sakit lagi. Terima kasih tuh Tuhan. Oke, Berkat oke. alpha meta. Ini juga lagi ada ini, Bu. Apa Oh, meta ya. Ya, kalau Ibu bikinnya begitu aja atau pakai air biasa atau pakai air alfaspin, Bu? Kalau kami ini tadi saya kasih air hangat suam-suam kuku gitu, baru alpha meta saya gunting, terus saya tuang, saya diamkan dulu Bu. Nah, habis saya diamkan, kalau sudah larut semua turun, itu baru saya aduk. Nah, ngaduknya itu saya pakai sendok plastik, tapi berlawanan dengan arah jarum jam. Baru kami minum, gitu Bu. Maksudnya Ibu pakai alfaspin nggak? Iya, ini tadi, ini saya pakainya begini. Oh, pakai Iya. alfaspin ada torchnya ya. Ya, Iya, wajar. Jadi langsung itu alpha metanya langsung berfungsi 10 kali lipat lebih cepat masuk ke dalam tubuh karena pakai sinar itu, Bu. Gitu. Iya, Bu. Iya. Airnya sudah langsung jadi air mikromolekul. Jadi langsung Iya. masuk ke dalam tubuh, alpha metanya diserap semua sama inti sel. Nggak heran Iya. kalau Bapak 2 bulan langsung normal. Iya. Ya, oke. Terima kasih. Terakhir Iya. pertanyaan dari saya. Boleh, Bu. Sumina sebagai asisten rumah tangga, ya, Iya. oke. Iya. Apakah berniat pakai terus alpha metanya atau sudah 3 bulan aja berhenti? Ini terus ini Bu, pengen berniat terus, pengen sehat, pengen muda terus. Wah, keren-keren. Jadi menjadi gaya hidup ya Bu ya. Iya, menjadi makanan pokok. Amin, amin Bu. Thank Iya, you. iya, iya. Alpha Meta dan Luar apa biasa. mengusung konsep ini ya, pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat ya Iya, ternyata. cocok. Iya, iya, benar, betul. Benar sekali, benar Benar sekali. banget gitu. Dan Benar itu sekali. seperti yang saya sharingkan tadi di awal, ini sangat baik kalau menurut saya ini adalah nutrisi yang akan menyelamatkan imunitas Anda sehingga pada saat Anda masuk dalam satu lingkungan penuh dengan virus, Anda tidak perlu ketakutan. Kayak gitu, karena ketakutan itu sendiri sudah memberikan racun di dalam tubuh Anda. Orang takut itu sudah kasih racun gitu. Jadi Anda bisa tetap tenang. Oke. Yang tadi Sisiin bilang tentang straw ya, ini saya juga pakai nih di botol di
Pamer ya. Aku juga, Vin. Aku pamer tempatnya ini. Straw-nya dipakai Mama. Ini aku pakai tempatnya di aku. Ya, straw ini sangat praktis, enak banget di mana-mana kita bisa Benar, pakai dan itu simple. fungsinya sama dengan Alphaspin yang tadi. Benar-benar. Kalau aku lihat ya, semua itu tergantung dari diri sendiri juga ya. Kapan mau start ya. Itu akan menjadi lebih mudah dan akan menjadi murah nantinya untuk kesehatan kita. Kalau mulai dari sekarang ya ini ya. Ya betul, karena kebanyakan orang ngukurnya dengan uang, Ria. Benar. Dan orang ngukurnya dengan uang. Jujur kan saya ngomong pada saat saya investasi Alpha Meta, investasi Alphaspin gitu ya. Investasi Alphaspin itu memang kelihatannya mahal, tapi cuma sekali seumur umur. Seumur hidup. Sekali-sekali, iya sekali Betul, aja. betul. Gitu. Benar. Itu saya pikir gitu ya, hidup ini untuk apa? Uang juga nggak dibawa kan? Tapi Benar. kita kesehatan itu kan dibawa terus sampai mati. Sampai mati. Ya, Benar. kalau kita meninggal pun saya nggak mau sakit. Saya Betul. maunya meninggal karena tua. Tapi masih bisa tertawa, masih bisa mikir, nggak lupa sama anak ini anaknya sopo, ini enggak kayak gitu ya. Dan ya masih bisa hidup sebagai manusia yang mandiri, nggak ngerepotin anak, Benar. minta uang anak ini itu. Kalau ada apa-apa saya juga masih bisa punya uang. Itu yang saya inginkan gitu. Jadi saya akhirnya memutuskan iya ya, kenapa tidak investasi kekayaan yang pertama itu adalah sehat dulu. Dan Benar, setuju sekali. gitu kan, walaupun saya sudah mulainya agak terlambat ya, tapi buktinya ya hari ini saya bisa menikmati. Kalau aku melihat sekarang ya, tanda kutip yang jadi nervousnya, kepikirannya para istri atau mungkin bapak-bapaknya ya, itu kan di usia 50 ke atas, itu kan faktor yang kita lihat dulu itu adalah gini, perutnya agak belendung, belungkit. Betul. Benar ya, Vin? Pakai Ya. baju, kalau dulu waktu masih pacaran, waktu menikah pertama kan masih yang pakai yang fit gitu kan. Tapi begitu sudah mulai enak nyuantai gitu kan, baju itu mulai mengetet, kancing mulai kebuka-buka gitu kan, ya. Kan Betul. seperti itu. Nah, tapi herannya aku pernah lihat kamu ya, waktu ketemu terus juga di mall itu kok perut itu bisa seret gitu ya, trepes gitu ya. Dan itu kelihatan face, muka apa semuanya juga fresh gitu ya, nggak tua-tua gitu loh. Lah ini apa yang senjatanya bisa kamu sampaikan? Aku akan catat juga buat suami nantinya gitu ya. Kalau boleh aku jelasin sedikit ya. Para laki itu paling sering kepikiran itu memang perut. Jujur aja saya 5 tahun yang lalu, 5-4 tahun yang lalu perut saya juga lumayan menggemaskan gitu, lumayan menggemaskan. Jadi bukan hanya istri saya aja, tapi anak-anak saya juga suka gini-giniin perut saya ya. Jadi saya waktu itu pikir ya, saya pengennya apa mau langsing, mau habisin perut ya. Saya minum obat pencahar karena kebetulan sekali saya tidak suka makan buah-buahan. Saya paling anti makan buah-buahan. Jadi padahal saya sukanya bukan makan sayur tapi makan daging. Jadi kan lebih menantang lagi untuk bisa BAB. Jadi saya makan obat pencahar sampai pada satu masa tahun 2019 muncullah produk ini, ISO ini. Produk ISO ini yang betul-betul yang vitalitas itu pasti laki-laki yang suka ya. Semangat, menawan, gagah dan percaya diri. Kenapa? Karena ISO sebelum diteruskan ya slide-nya, ISO itu lebih banyak untuk membersihkan yang tadi saya bilang laki-laki itu menantangnya bagi saya ya untuk BAB-nya. Padahal semakin kita sulit BAB, semakin banyak racun yang kita simpan di dalam perut kita. Padahal tidak bagus sekali ya. Nah, ternyata obat pencahar pun kelihatannya kita BAB-nya lancar, tapi itu racun-racunnya tidak didetek keluar. Jadi kelihatannya BAB-nya lancar, tapi perutnya tidak lancar juga, tetap buncit. Oleh sebab itu, waktu dikenakan ISO ini, waduh ini kesempatan ya, karena ISO katanya ya, dan saya sudah buktikan itu bisa membersihkan usus, membersihkan darah, memperbaiki fungsi hati kita, liver kita, seperti itu. Nah, ini ya, tadi yang soal mempercepat penuaan, seiringi waktu karena faktor lingkungan dan tubuh. Biasanya cewek, kalau cowok enggak terlalu ya. Cowok kan yang penting adalah kelihatan gagah selalu, pengennya selalu gagah. Kondisi itu karena sebenarnya terjadi karena paparan matahari, kita sering kena matahari, kehidupan kerja yang sibuk, ya stres, tekanan hidup, masalah kesehatan seperti itu ya. Saya tahu Bu In 10 tahun yang lalu tuh di kondisi 4 tahun kemudian baru lulus tuh saya kalau lihat Bu In tuh sampai gini loh. Lihat ini tuh dari saya ngetik matanya. Setelah menikah punya anak 2, menantang sekali melihat Iin. Kok lebar sekali ya. Dan hari ini sejak minum ISO
belum sampai 2 tahun loh, ini tahun kedua masuk tahun ketiga. Waktu setahun pertama aja kita 6 bulan pertama kita mengalami perubahan yang sangat luar biasa. Nah, 70% penyakit berhubungan dengan obesitas yang seperti tadi saya ngomong, karena tidak bersihnya usus. Metabolisme melambat, biasanya usia di atas 20 tahun ya. Contohnya kayak kita ya, metabolismenya melambat ya. Per 10 tahun sekali 8% itu massa otot kita turun. Yang meningkat adalah apa? Massa lemak. Nah, tubuh yang menua menyebabkan peningkatan sampah seluler, penurunan produksi energi sel dalam tubuh kita, penurunan pembentukan otot sel. Kunci fungsi sel awet muda adalah detoksifikasi seluler, produksi energi seluler, dan produksi otot seluler. Nah, kita ada 3 program yang sangat luar biasa ya, Clean Up, Nutri Up, dan Clean Up, supaya awet muda. Nah, ini adalah Clean Up-nya, ISO Juice, rasanya enak kok Bapak Ibu sekalian. Walaupun yang nggak suka buah itu rasanya jeruk. Ini betul-betul mendetok kita ya, formula yang menstabilkan berat badan kita. Kenapa menstabilkan berat badan kita? Itu karena apapun yang kita makan itu akan diproses di usus kan. Tapi usus ini tidak akan menyimpan racun-racun yang selama ini kita makan, yang selama ini kita simpan numpuk, membuat laki-laki itu menjadi maju ke depan ya perutnya. Dengan ISO Juice ini betul-betul terdetok sangat luar biasa. Tapi jangan lupa ya, tetap makanannya dijaga, jangan asal. Walaupun didetok, tapi detoknya sekali makannya 16 kali ya nggak ada gunanya. Seperti itu. Tetap kita harus jaga pola makan kita. Cuma lebih bebas, kenapa? Karena kita yakin racun-racun itu tidak akan disimpan di usus kita. Konsep detoksifikasi unik adalah membersihkan darah yang tadi saya bilang ya, terus membersihkan usus besar dan membersihkan hati. Manfaatnya adalah meningkatkan metabolisme Anda, mengurangi penumpukan limbah yang tadi saya bilang kok. Selama ini kita makan, kita sudah buang. Pikirnya kita sudah buang. Tapi ternyata enggak. Saya suka sekali makan kentang. Saya pikir kan kentang itu enteng loh. Ternyata prosesnya di usus itu diproses 8 jam. Bayangkan. Nah, kalau kita makan kentangnya jam 12 siang, jam 6 sore kita sudah makan malam. Belum selesai diproses kentangnya di usus, kita sudah masukin lagi. Kentangnya masih membusuk di usus, dimasukin makanan, belum bisa dibuang lagi, numpuk lagi. Itu yang membuat perut buncit. Tapi yang lebih menantang lagi, itu yang membuat kenapa kita seringkali terkena penyakit-penyakit. Kok aku usia gini kok gampang sakit. Sebenarnya kenapa? Karena usus kita kotor, otomatis darah kita pun kotor. Mengurangi gula darah, kolesterol, dan lemak tubuh. Ini kan yang paling ditakuti oleh para orang-orang usia kan, gula darah, kolesterol, dan lemak tubuh. Dan memulai penurunan berat badan, teman-teman sekalian. Nah, setelah kita didetok, kita ada yang namanya Nutri Up ya. Itu ada isomil, kita minum isomil. Itu untuk meningkatkan massa otot kita. Setelah kita didetok, kita perlu enggak menguatkan tubuh kita? Perlu Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian. Isomil itu makanan padat nutrisi pengganti makanan bergizi. Ada vitamin, mineral sebanyak 27 jenis, protein, kalorinya 123 kalori per penyajian, dan serat makanan yang cukup untuk badan kita setelah kita didetok. Nah, seperti ini ya. Yang sebelah kiri itu saya yang dulu sebelum kenal di Clean Up, di Nutri Up, dan di Lean Up. Yang sebelah kanan dan menuju terus menjahit. Saya lihat setiap kali ya, Sylvester Stallone, terus Arnold ya, usia 74 loh. Bentuk perutnya kotak-kotak. Lah saya waktu masih 40, kotaknya cuma 1. Kan malu-maluin kan ya, seperti itu. Nah, itu memperbaiki kesehatan jantung ya, karena gula darah, kolesterol kita terkontrol ya, makanya kesehatan jantung, meningkatkan kontrol darah, manfaatnya melangsingkan dan membuat ini loh kulitnya cantik seperti ini. Ini ya. Iya betul terbukti. Nah, yang ini yang membuat kita jadinya kenapa ya setelah kita minum ISO Juice, terus isomil, kita manage ya langsingnya, karena kita merasa kenyang dengan minum isomil itu, dan meningkatkan kontrol gula darah dan energinya tahan lama. Sejak saya minum isomil, jujur ya, saya dulu gampang sekali kecetit di pinggang. Tapi puji Tuhan ya, sejak saya rutin minum isomil sehari 2 kali ya, dari tahun 2019. Dulu saya pikir Avameta, Alfaspin membantu, tapi isomil itu betul-betul membantu
otot-otot saya. Kenapa? Karena masa otot saya walaupun usia sudah mulai kepala 5 ya, ternyata hal-hal yang banyak yang mengendur itu terpulihkan ya, lebih bagus ya. Yang paling saya rasakan adalah saya seringkali terkilir pinggangnya saya, itu sekarang hampir tidak pernah. Sejak minum Isomil, sudah hampir 1,5 tahun saya tidak pernah terkilir. Padahal saya gampang sekali terkilir pinggang saya. Mengembalikan usia tubuh dengan penurunan berat badan menjadi berat badan yang ideal. Komplit ya, sangat luar biasa. Pertama, kesehatan saya lebih bagus ya, karena saya memang minum Avameta, juga pakai Alpaspin ya, saya selalu kemana-mana mbak Alpaspin. Saya terbantu sekali dengan Isojus setelah saya tahu bahwa minum obat pencahar itu ya, kalau mau langsing itu minum itu ternyata bukannya menjadi lebih baik, tapi menjadi racun di tubuh kita. Dan yang berikutnya, setelah saya rasakan usus saya membaik, otomatis kulit saya jadi lebih bersih ya. Ya, saya rasakan memang kulit saya jadi lebih bersih. Saya tidak gampang kalau saya cukur itu gampang sekali jerawatan. Itu hampir sudah tidak pernah, bukan hampir, sudah tidak pernah. Dan yang keempat yang saya paling suka adalah sejak minum Isomil, kondisi pinggang saya betul-betul jadi sehat seperti itu. Oke, Pak. Ya, dan hari ini saya mau izinkan ya, saya mengundang teman saya. Beliau casingnya Indonesia, pasti karena beliau ngomong bahasa Indonesia dengan lancar, walaupun sedikit agak kagok mungkin ya, tapi sudah ya. Beliau adalah bertempat tinggal ada di Sydney, Australia. Boleh nggak kita berbagi sharing dari Ibu Dia? Itu nama Australia itu, Wen. Nama Indonesia Dia. Wen, boleh nggak sharing? Apa yang kamu rasakan setelah kamu mulai mengkonsumsi Isojus dan Isomil? Saya rasakan ya kesehatan saya lebih enak ya Pak ya. Saya badannya lebih enteng segala macam. Terus mau aktivitas juga nggak terlalu gampang capek gitu Pak. Nah saya sharingkan ya, saya tuh kan dengar dari Pak Ludwig ya tadi bilang sharingkan kalau buat pria kan perut buncit juga bermasalah, tapi buat wanita juga Pak. Oh, jadi laki-laki toh yang nggak suka perut buncit. Iya, kan saya kan juga baru ada perut buncit ya Pak. Walau itu kan saya ada jalan keluar ketemu tetangga kan, saya juga pikiran kalau cewek kan kalau perut buncit ada 2 macam Pak. Antara orang ini hamil apa? Iya, hamil ya kiraan. Ya, gimana saya anaknya kan udah 3. Nanti kalau orang lihat tetangga lihat perut buncit hamil lagi kan nggak lucu. Ya, terus saya itu ada tantangan, saya kan kakinya pernah patah juga ya Pak ya kan, kalau perut buncit kan nggak enak juga kan tulang kalau udah patah gitu ya. Nah terus saya ada tantangan juga tuh ada PCOS, di mana itu ya PCOS-nya itu hormon itu akan terganggu. Itu maksudnya PCOS-nya itu kayak kita punya sel telur, biasanya kan sel telur pada suatu ada hari tertentu nanti akan dilepaskan. Nah, tapi sel telur ini di kondisi badan saya itu terikat di dalam, jadi tidak bisa keluar dengan seperti sempurna normal. Nah, udah gitu bisa terganggu dengan ini pada saat menstruasi datang bulan. Nah, datang bulan itu mungkin bisa 2 bulan kemudian 3 bulan kemudian gitu. Nah itu jadi bermasalah dan itu juga bisa menimbulkan kan kegemukan. Nah di saat yang seperti itu kan saya ada tergugah, aduh nanti kalau saya jadi diabetes kan juga ada kemungkinan. Nah selanjutnya itu saya ada dari cerita papa saya kan, papa saya ada divonis kan ada kanker gitu kan di ususnya, jadi dokter mau memotong ususnya. Nah saya mendengar itu kan saya juga nggak mau. Wah, kalau usus saya kurang bersih kan nggak enak juga kalau dipotong kan, juga penderitaannya tambah lagi. Nah saya dengar dari komunitas ini, saya mendengarkan ada produk ISO-nya ini ya. ISO-nya ini udah membantu perubahan kesehatan kita juga ya, membersihkan usus, bisa memperbaiki menstabilkan kondisi tubuh kita ya, jadi nggak terlalu perut buncit lagi gitu Pak. Nah itu ukurannya standar lab-nya yang di Australia, mungkin angkanya ada agak berbeda di Indonesia. Setelah konsumsi berapa lama nih Wen? Itu D14. Itu D14 yang itu yang terakhir D71. Wah hebat. Boleh tanya, Ya. Wen minum Isojus sama Isomilnya berapa kali? Maksudnya 1 hari 1 kah atau gimana?
Sehari saya minum milnya tuh 2 kali. Nah, untuk iso jusnya saya kan di mas saya agak bermasalah, jadi saya tuh mengkonsumsi cuma hanya sehari sekali. Nah, itu udah gitu saya kan di sini saya tidak gitu suka pakai es ya. Mungkin ada yang mungkin pakai es batu boleh, tapi air di sini udah cukup dingin. Saya cuma di shake aja, jadi langsung aja diminum untuk iso milnya dan iso jusnya. Thank you Pak Lut. Thank you, Wan. Ya, berarti sudah sesuatu yang sudah nyata ya Pak Ludwig ya, Pak Ludwig ya. Jadi Ludwig sudah merasakan, ternyata Bun juga merasakan. Nah, kalau tadi kan sudah dijelaskan mengenai keseluruhan, jadi kalau Iin cerita atas ya, muka, bawah sampai tengah, terus Ludwig cerita urusan perut ya, supaya nggak kelihatan buncit dan kelihatan tulang muda. Nah, kan tubuh kita kan dari atas sampai ke bawah ini kan lengkap nih organnya, dan paling bawah itu kan sesuatu yang paling vital. Nah, ini kan juga sering yang dipertanyakan. Nah, ya kan yang banyak di medsos-medsos. Nah, ini juga ingin saya tanyakan ke Ludwig juga kan ya, alat vital, sesuatu yang vital ini yang kadang-kadang mempengaruhi ya, yang ya tanda kutip para istri juga ingin prepare sedia payung sebelum hujan. Bisa cerita senjatanya bagaimana ini? Ya, Vin. Bisa di-share videonya dulu, Vin. Oh ya, oke. Supaya orang paham perbedaannya yang mau saya akan bawakan. Sekarang kita mau mendemokan pembalut Angel Moon apa bedanya dengan merek X. Kita lihat yang pertama kemasan. Kalau pembalut merek X biasanya kita kalau mau ambil disobek ya, kemudian diambil satu. Nah, nggak mungkin ditutup lagi dengan rapat kan? Yang jenis ya, binatang, serangga bisa masuk di dalamnya dan ini tidak ada tanggal kadaluarsa. Oke, sekarang kita lihat. Kalau ini adalah pembalut Angel Moon. Jadi dia dibungkus dengan aluminium foil. Kalau dibuka satu seperti ini bisa ditutup lagi dengan rapat. Nah, jadi lebih higienis dan ada tanggal kadaluarsanya 3 tahun. Oke. Pembalut X ya, kita buka seperti ini. Dan perkat ini terbuat dari kimia ya, jadi bisa membuat kulit kita itu mengalami iritasi, jadi gatal-gatal dan merah seperti itu. Ya, nah ini kita letakkan di sini. Oke, nah sedangkan yang pembalut Angel Moon, ini ada lem perekat, tinggal ditempelkan. Lem perekatnya bukan dari bahan kimia, melainkan dari bahan makanan, food grade, jadi tidak bahaya ya. Oke, nah sekarang tinggal diraba. Mana yang lebih halus? Pegang permukaannya. Ini ya, lebih halus ya. Saya ambil 30 ml air ya, sama. Nah, kita tuangkan sama-sama seperti ini. Ini sudah, kita tunggu. Nah, sekarang kita ambil tisu. Oke, coba. Oke, tekan kuat-kuat. Ya, mana yang basah? Yang ini. Ya, angkat. Nah, ini kan basah kan? Nah, sedangkan ini masih kering. Kembali. Nah, coba. Ya, tekan yang kuat, tekan yang kuat. Ya, oke. Mana yang terasa basah? Ini betul ya. Ini basah. Sebentar. Kita bongkar saja. Kalau merek X, jadi ini adalah lapisan pertama. Oke. Lapisan kedua, lapisan ketiga. Angel Moon terdiri dari 7 lapisan. Ini lapisan pertama, lapisan keduanya ini ada chip hijau negatif ion. Nah, negatif ion ini yang bagus untuk membunuh bakteri dan kuman, menghilangkan bau dan menyeimbangkan hormon. Ini lapisan yang ketiga, ya. Kemudian ini lapisan yang keempat, lapisan yang kelima, keenam, dan ketujuh. Kebanyakan terbuatnya dari apa? Kapas, betul. Kita lihat ya, ini kapas betulan atau enggak ya. Nah, yang ini kita letakkan di sini untuk yang merek X. Kemudian di sini kita sobek juga, kita letakkan di sini. Jadi ini yang merek X, ini yang Angel Moon. Sekarang kita aduk sama-sama. Ternyata tetap utuh dan airnya jernih. Berarti dia apa? Kapas murni. Makanya dia tidak hancur. Sedangkan yang di sini kita lihat, kita ambil, nah tuh hancur
betul ya? Apa yang hancur di dalam air? Kertas, betul nggak? Jadi ini jadi bubuk kertas dan lihat aja airnya jadi keruh. Ini kita masukkan yang merek X di sini. Oke, kita masukkan di sini. Nah, sekarang kita lihat lapisan terakhir. Lapisan terakhir yang merek X terbuat dari plastik, betul, kayak kantong kresek ya. Jadi dia nggak ada pori-pori. Nah, kenapa? Karena takut bocor. Tapi akibatnya jadi lembab kan. Dari Angel Moon di sini kalau dilihat ada pori-porinya, betul nggak? Yang garis-garis ini ya. Ini ada pori-pori, jadi dia bisa ada sirkulasi udara. Dia nggak lembab. Merek X dasarnya adalah seperti ini. Nah, tumpah, bocor. Sedangkan yang Angel Moon coba lihat. Mana yang lebih berkualitas? Pembalut merek X atau Angel Moon? Angel Moon. Ya, Ria sama Kelvin tadi sudah dilihat ya perbedaannya dari Angel Moon sama pembalut biasa. Saya akan undang orang yang akan memberikan kesaksian. Laki-laki. Makanya heran loh kenapa saya undang laki-laki supaya tahu bahwa manfaat dari pembalut Angel Moon ini tidak hanya untuk wanita. Untuk wanita betul untuk menstruasi, tapi kenapa juga bisa bermanfaat bagi laki-laki ya. Saya akan undang Pak Sueb, seorang PNS sekaligus perawat dari Kota Lamongan. Selamat malam Pak Sueb. Boleh Pak sharing Pak manfaat kenapa sampai Pak Sueb laki-laki kok pakai Angel Moon juga? Dan akhirnya malah men-sharingkan banyak hal tentang Angel Moon ke orang di sekitar Bapak. Bisa enggak Pak Sueb sharing? Terima kasih Pak Lu Iing. Saya mau sharing tentang diri saya sendiri. Pada awal Januari 2022 itu saya ada masalah dengan kencing saya. Jadi kalau saya kencing itu kalau malam sering kencing tapi tidak menderita diabetes, terus sering tersendat dan keluar kecil. Di dalam benak saya akhirnya saya datang ke dokter radiologi, saya minta USG, ternyata betul. Dugaan saya, dokter mengatakan, iya Pak, ternyata prostatnya Pak Sueb ini membesar 74%. Setelah itu, dari dokter radiologi, saya konsul ke dokter urologi, bagian perkencingan. Saya sampaikan, iya Pak, ini membesar 74%. Bapak harus operasi. Waduh, operasi dok. Apa nggak ada jalan lain dok? Ya nggak apa-apa kalau mau minum obat. Tapi kalau Bapak minum obat tidak ada batasan loh Pak. Maksudnya gimana? Ya kalau Bapak minum obat pagi 1, malam 1, kira-kira setahun itu tidak boleh telat, tidak boleh gang, itu pengecilannya atau pengurangannya dari volume prostat Bapak itu cuma 2,6%. Sekali lagi cuma 2,6%. Loh, kok sedikit sekali ya no? Setelah itu saya masih mikir, enggak dok, saya nggak operasi. Setelah itu saya mendapat saran dari salah satu teman saya, Pak Sueb, ada produk bagus dari Biswet, namanya Angel Moon itu, bilang gitu. Terutama yang namanya Ventiliner. Why not? Kenapa tidak? Akhirnya saya gunakan itu. Langsung seketika, oke. Mohon maaf, ini juga waktu itu istri saya malah nyarankan, aduh operasi ya lo mas, kenapa kok ribet-ribet ini? Tapi istri saya agak tahu kalau saya sudah ini, saya menggunakan ini Angel Moon yang Ventiliner. Setelah itu saya gunakan secara teratur, secara aktif, tidak pernah telat. Jadi dengan durasi waktu 4 jam. Jadi kalau pagi gitu saya berangkat ke kantor jam 7 itu celana dalam saya tempeli Ventiliner ini. Saya taruh di area daerah yang prostatnya itu. Setelah itu saya membawa cadangan berangkat kerja itu. Setelah itu 4 jam gitu terhitung saya ganti lagi setiap harinya begitu aktif. Bahkan sampai malam ini saya juga masih pakai. Saya barusan pakai tadi habis maghrib. Tapi saya kombinasi dengan minum Alpha Meta secara disiplin dan teratur, yaitu 3 kali 1 selama ini. Kenapa? Karena saya punya keyakinan bahwa Alpha Meta merupakan makanan pokok sel, sedangkan menurut pendapat saya bahwa di dalam tubuh saya sekarang ada sel yang terganggu.
sehingga dengan saya minum Alpameta mungkin metabolisme dari sel dalam tubuh saya ini akan terbantu untuk proses penyembuhan dari prostat saya. Tapi Masya Allah betul sekali, setelah menggunakan disiplin, teratur, aktif, secara masif, kurang lebih 2 bulan, saya datang lagi ke dokter radiologi. Dok, saya minta USG. Nah, saya tanya, dok, berapa ini? Dokternya nggak jawab, nanti beliaunya aja yang jawab. Akhirnya saya konsul lagi ke dokter urologi. Dokter urologinya tuh nggak percaya, di poli urologi, saya di USG lagi. Beliaunya juga nggak menjawab loh. Ajaib ya, bilang gitu, serius ini. Loh, kenapa dok? Kok hampir 50% Pak ya? Bilang, ini serius, saya bicara ini serius, karena saya yang ngalami, saya yang melaksanakan terapi ini, jadi ini serius sekali. Terus setelah itu, sampai detik ini pun, sampai saat ini saya masih tetap menggunakan menggunakan yang ventilator itu secara teratur, juga kombinasi dengan ini, dengan apa? Dengan menggunakan minum Alpameta itu, Bu Iing, Pak Luik, itu saya menggunakan air hangat-hangat biasa. Tapi semenjak saya bisa beli Alpasepin, sekarang air dari Alpasepin yang gunakan untuk campuran atau mengaduk dari Alpameta itu. Ini sering terapi yang saya lakukan ini sering saya ceritakan, saya sharingkan pada orang-orang. Terima kasih, selamat malam. Terima kasih Pak Sueb. Padahal saya mau, karena keterbatasan waktu, saya sebenarnya mau tanya sama Pak Sueb, karena pasti ini pertanyaan yang mau ditanyakan Bu Ria, cuma malu, mungkin sungkan ya. Apakah Alpameta, Paspin, terus Angel Moon, terus ISO itu bisa meningkatkan vitalitas? Ya itu yang penting kan Pak. Kalau laki-laki kan bukan cuma perut aja yang mau, tapi vitalitas pasti penting. Saya jujur, saya ngomong apa adanya ya. Tadi ceritanya Pak Sueb itu betul-betul sangat berguna, karena saya pernah tahu ya bagaimana kalau orang kena prostat itu operasinya, makanya Pak Sueb nggak mau, operasinya itu menyakitkan, karena papa saya pernah kena prostat ya sebelum meninggal ya. Jadi kenapa saya sampai sekarang pun seperti Pak Sueb, dari pertama kali saya kena Angel Moon sampai hari ini pun saya selalu pakai ventilatornya. Kenapa? Karena pertama saya tidak mau terkena pembakaran kelenjar prostat, tapi yang lebih penting lagi, ya pasti yang menjadi pertanyaan para wanita, usia 55 masih bisa vitalitas enggak ya, masih bagus enggak ya? Kalau Kelvin sih enggak apa-apa, masih usia segitu. Kalau saya cuma bisa ngomong ya, Alpameta, Angel Moon, ISO, ya 2 ISO itu, plus Alpasepin, itu kombinasi yang lengkap untuk pria. Saya ngomong apa? Betul, ya. Tentang libido saya bukan main ini, menikah merasakan kalau masalah. Wah, ya makanya dari tadi mungkin ibu nggak ada yang tanya, tapi saya sampaikan karena saya merasakan. Ya, terima kasih Pak Sueb ya. Dari tadi itu ibu-ibu nunggu libidonya itu yang mau ada. Oke. Terakhir ditangkap langsung. Sebentar ya. Masih mau nanya sama Pak Sueb ini, bintangnya ini soalnya Pak. Jadi menurut Bapak ya, dari pengalaman pribadinya Bapak, kan kalau saya dengar Bapak ini belum lama ya, jadi mulai mengenal produk-produk ini ya, baru beberapa bulan yang lalu ya Pak Sueb ya. Menurut Bapak, apakah ini salah satunya Angel Moon ini, karena banyak orang yang lihat Angel Moon itu konotasinya adalah pembalut. Dan kalau pembalut itu biasanya yang pakai itu kan perempuan gitu loh. Nah, dengan ceritanya Pak Sueb ini saya jadi berpikir lain Pak. Berarti menurut Pak Sueb ini bisa dijadikan sebagai gaya hidupnya pria ya, zaman sekarang. Karena kan yang namanya prostat itu kan, mohon maaf ya, kalau Pak Sueb kan sudah kadung kena, betul enggak? Sudah ada pembengkakan 70%. Nah, kalau seandainya dari usia Kelvin gitu, muda, kan udah bisa pakai kan, karena kan pakainya biasa ditaruh di celana dalam kan Pak, betul nggak? Ya. Nah berarti kalau dibiasakan jadi gaya hidup, berarti kan bisa mencegah untuk nggak kena prostat, betul ya Pak ya? Coba. Ya, betul. Jadi kalau pengalaman saya karena sudah terlanjur kena, justru malah saya itu seorang tenaga kesehatan, tapi kok justru kena pada saat dari radiologi ini saya menjadi bully-bulian dari teman-teman, bahkan di dokter dalam, dokter urologi, dokter radiologi saya dibully. Ayo udah naik ke meja operasi aja, udah naik, ayo nanti enggak, saya enggak mau operasi. Tapi alhamdulillah sekarang sudah mau siang mau malam sudah jos lancar.
Wah, Dengan baik yang penting. Bangkit lebih kuat ya Pak. bangkit lebih kuat, betul, cocok. Pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Dan lebih jos. Terima kasih Pak Sued. Ya, bagi Bapak Ibu, teman-teman yang mau bertanya boleh ya, bisa diketik di chat. Memang semua barang-barang kita itu berdasarkan penelitian kebanyakan 15 sampai 20 tahun bahkan lebih ya 30 tahun dengan orang-orang ahli, dokter-dokter yang memang berkualitas gitu. Jadi Bapak Ibu nggak usah takut. Jadi Alpha Meta, Alpha Spin itu apalagi Wellness Tools, kemudian ISO, kemudian Angel Moon itu semuanya adalah merupakan nutrisi dan wellness tools. Jadi seperti kayak kalau Alpha Meta itu kayak nasi. Kalau Bapak Ibu sakit ke dokter kan baru dikasih obat. Nah pertanyaannya Bapak Ibu tetap makan nasi nggak? Kalau tetap makan nasi, kalau tetap makan nasi ya berarti tetap minum Alpha Meta. Kalau Alpha Spin itu adalah wellness tools, alat kesehatan biasa, bukan alat kedokteran, kayak gitu ya. Jadi jangan tanya dokter, dokternya belum tentu paham, kayak gitu ya. ISO meal, ISO juice juga sama. Itu adalah untuk minuman serat yang untuk bisa membersihkan usus tadi, darah dan hati, dan juga minuman berprotein tinggi. Kemudian juga Angel Moon itu otomatis kebanyakan malah dokternya sendiri yang menganjurkan kalau misalnya lihat demonya pasti dokternya akan memilih Angel Moon. Oke, jadi buat yang sakit membantu pemulihan, buat yang sehat menjaga tetap terus sehat seperti itu ya. Ya, wah jauh banget Ria kalau dibandingkan kondisiku dulu mengerikan. Iya, betul. Kondisi saya tuh sudah parah, betul-betul parah. Sampai sempat nadinya itu berhenti sejenak. Itu ada dokter yang membantu saya waktu itu, jadi khawatir banget karena tensi saya selalu tinggi, kemudian gliserid tinggi, trigliserid tinggi ya, kolesterol tinggi. Pokoknya banyak ya, sakit asma, lever, kemudian levernya hepatitis B, kemudian ada tifus, jantung, macam-macam Ria. Tapi itu semuanya satu demi satu terlewatkan ya. Nggak pernah ada kambuh-kambuh lagi udah. Itu yang saya merasa bahwa oke, berarti apa yang saya lakukan ini benar, memperbaiki di dalam dan secara alami. Jadi nggak ada efek samping. Setuju. Oke, ini ada satu pertanyaan ya. Kalau untuk yang komorbid diabetes itu kalau minum Alpha Meta, ini bertanya apakah nanti gula darahnya ada ketakutan kan, bayangannya kan beras kan, itu nanti semakin tinggi gitu. Oh ya, ingat ya, ini tadi beras bukan beras ya, tapi dibuatnya memang diambil dari brown rice, beras merah, tapi tidak diambil daging berasnya. Tadi kan saya tunjukkan kan sengaja rice bran dan rice germ, itu adalah bagian di kulit arinya. Nah, yang banyak mengandung karbohidrat itu, yang menaikkan gula itu yang dagingnya. Makanya kita diambil kulit arinya. Dan juga kalau di dalam Alpha Meta itu ada memang sedikit karbonya, tetapi bukan karbohidrat yang raw, bukan yang mentah, tapi yang sudah diproses. Sehingga memang ini menjadi nutrisi yang tepat, ya, pilihan yang tepat untuk mereka yang penderita diabetes. Contohnya seperti Pak Darmaji tadi. Cuman kalau misalnya minum pertama kali, belum pernah minum Alpha Meta sebelumnya ya, itu biasanya ada beberapa orang yang akan mengalami detox, proses detox. Biasanya minumnya dianjurkan, kalau untuk baru orang yang pertama kali nyoba, itu dianjurkan 3 bulan minimal. Dalam tiap harinya itu 3 kali, pagi, siang, dan malam. Nah itu selama 3 bulan berturut-turut jangan putus. Nah itu akan mengalami yang namanya seperti handphone itu di reset, seperti mobil itu di tune up. Nah itu badan Anda diperbaiki semuanya secara keseluruhan. Kan kita nggak tahu bagian mana aja yang rusak-rusak, sel-selnya. Nangkep ya, kayak gitu no. Jadi ini yang paling penting kalau dalam masa detox, itu kadang-kadang ya ada 1-2 orang yang mengalami ada kenaikan sedikit gula darah, tapi jangan takut, ini karena penyesuaian dari tubuh saja. Oke, pada saat Alpha Meta pakai aja terus, itu nanti kemudian dengan berangsur-angsur turun sampai menjadi normal ya. Tapi nggak semua orang ngalamin kayak gini, hanya 1-2 orang aja ya. Thank you ya. Ini ada pertanyaan nih sisiin ya dari Retno ya, tanya untuk hepatitis B itu sebaiknya diberi apa Bu Iin supaya bisa membantu
pemulihannya. Ya, jadi bukan hanya untuk hepatitis B aja. Sekali lagi ini bukan obat. Jadi nggak ada untuk sakit ini pakai obat ini, sakit itu pakai obat itu, nggak ada. Karena ini bukan obat ya. Jadi untuk segala macam keluhan, bahkan yang tidak ada keluhan pun, itu kalau Anda badannya masih terdiri dari sel-sel, Anda perlu yang namanya kombinasi dari khususnya utama alfa meta alfaspin. Kalau Anda mau menjaga ususnya itu tetap bersih tiap hari supaya bisa makan dengan enak tiap hari, ya pakai ISO. Sama yang hepatitis B juga begitu, yang menderita sakit lupus juga begitu, autoimun juga begitu, sama. Ya cuman bedanya kalau untuk penyakit-penyakit yang berat, contohnya seperti kayak stroke ya, kemudian kanker itu ya. Nah, itu biasa boleh ditambah dosisnya. Jadi alfa metanya 2-3 jam sekali dimasukkan, jadi nggak hanya 3 kali sehari, bahkan bisa lebih. Jangan khawatir, nggak ada efek samping. Ya, oke. Kurang lebih. Jelas banget. Kalau diabetes itu sebaiknya minum alfa meta dan iso jus atau perpaduannya atau bagaimana, Bu? Oh, harus mengerti fungsinya ya. Kalau alfa meta itu kan untuk memberi makan sel. Jadi itu emas ya. Nah, kalau iso itu adalah proses membersihkan usus. Jadi dua fungsi yang berbeda, saling melengkapi kayak gitu ya. Kalau sudah kita makan, ya kan kita makannya tidak mungkin makan alfa meta aja, pasti kan juga kita masih makan yang lain kan, makan nasi putih biasa, cuman porsinya pasti lebih kecil. Kemudian mungkin makan soto, makan dan lain-lain ya. Anda tetap makan yang lain-lain. Nah, yang lain-lain ini loh, itu kalau misalnya Anda tidak bersihkan, usus Anda itu juga kotor kan. Akhirnya usus besarnya tidak bisa menjalankan fungsi untuk membuang sari-sari makanan yang tidak diperlukan. Nah, disitulah terjadi penimbunan. Nah, kalau penimbunan ini tidak dibuang, terjadilah penuaan dini dan terjadi penyakit berikutnya. Jadi dua hal yang berbeda. Kalau saya ditanya, saya kombinasi. Ya, makanan saya mau kasih makan sel saya dengan makanan yang utama, alfa polisakarat peptide dan alfa meta tadi, tapi saya juga mau usus saya terbersihkan tiap hari sehingga besok pagi mau makan lagi itu sudah tenang. Itu benar terasa loh, karena setiap kali dengan iso juice setelah kita BAB itu ringan banget badan itu, kayak perut itu kempes. Jadi besok pagi mau makan lagi itu nggak ada rasa berdosa. Oke. Nah, ini mungkin pertanyaan terakhir ya, Bu Sisiin ya, berkaitan waktu soalnya. Mengapa setelah pakai alfa meta tadi reaksinya lebih cepat kuat? Nah, itu bagaimana logikanya, Sisiin? Yang di video demo tadi itu mungkin ya? Oke. Yang di video demo. Ya, sebetulnya logikanya simple ya, karena alfa meta itu kan dibuatnya dari kulit ari beras merah, dan dia tidak langsung begitu saja dijual, tapi diproduksi dulu di pabrik dengan teknologi nano. Nah, kalau dengan teknologi nano ini sebetulnya yang buat mahal ya, kan dia dipecah. Struktur molekulnya dipecah menjadi molekul mikro, molekul yang sangat cocok dengan pori-pori sel. Nah, sehingga tadi yang saya bilang, kalau itu alfa meta diminum, sudah dalam bentuk mikromolekul, apalagi dicampur dengan air alfaspin, airnya pun juga mikromolekul kan. Jadi di situ akan langsung masuk ke pori-pori sel dan memberi makan inti sel. Nah, tetapi kalau misalnya contohnya itu beras merah biasa, misalnya yang di pasaran, itu bentuknya molekul besar, yang kayak tadi bola-bola hijau itu tadi. Jadi kalau molekul besar ini mau masuk ke pori-pori kulitnya sel yang kecil itu kan nggak bisa. Jadi dibayangkan tuh kayak orang pagi hari ngeden, gitu. Jadi kan pada saat ngeden, energinya kan terbuang habis kan untuk memasukkan molekul besar ini ke pori-pori. Nah, disitulah energinya habis. Kalau alfa meta nggak perlu ngeden kan? Kan tadi kan saya bilang seperti spons nyerap air. Jadi energinya tidak habis. Energinya dipakai untuk badan Anda menjadi kuat. Nangkap ya? Makanya dalam hitungan 30 detik aja itu sudah langsung strong, sudah langsung kuat. Bukan sulap, bukan sihir. Ini ada analisanya seperti itu, ada ilmiahnya. Iya, jelas banget. Oke, thank you ya buat Sisiin, Bro Ludwig dan teman-teman semua yang sharing ya, luar biasa hari ini. Wah, banyak banget ya, lengkap sharingnya juga luar biasa. Teman-teman, mungkin sebagai terakhir ya dari Sisiin dan Bro Ludwig, ada pesan yang mau disampaikan terkait dengan topik kita hari ini untuk menutup. Kalau saya simpel, Kelvin, untuk kesehatan
jangan mikir-mikir untuk invest, karena kalau kebanyakan mikir, karena mikir biasanya uang, justru keluarnya tambah berat. Karena pada saat sakit itu tidak bisa ditolak, udah pasti harus berobat, udah pasti bayar dokter, bayar rumah sakit, jadinya membengkak, walaupun membengkaknya belakangan. Mendingan kita investasi di sini, yang udah pasti kalau investasi dalam bentuk sehat nggak ada ruginya, udah pasti ada hasil. Kalau mau sehat ada usahanya. Ada ceritanya orang sakit aja pakai usaha loh. Betul nggak? Mau sakit dulu kita hujan-hujan. Nah, kenapa mau sehat kita nggak ada usahanya? Cuma kembali ke pikiran dan hati kita. Usahanya itu usaha yang mempunyai nilai kembali ke diri kita secara maksimal, atau sekedar usaha untuk mengembalikan suatu saat penyakit itu datang lagi. Pilihannya ada di kita semua. Itu aja Betul sekali. Thank you sekali, benar-benar sekali. Kekayaan adalah memang yang terpenting adalah kesehatan kita ya di sini. Oke, sekali lagi thank you Iin, Ludwig. Ya. Sampai jumpa. Ya, nggak terasa udah 2 jam. Vin, kita akhiri ya Vin ya. Yes. Saya Ria. Saya Kelvin. Oke, pulih lebih cepat. Bangkit lebih kuat. Yes. Merdeka. Merdeka. Thank you all. Thank you Bu Terima kasih. Iin. Thank you Pak Lut.